Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5186519. Methu tersenyum dan berkata, "Baiklah, Nak, ayo kita pergi ke surga keempat dan bersenang-senang." Dev melirik Jocelyn dan Beatrice untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dengan tegas, dan bergegas menuju lorong bersama Methu. "Aku pasti akan kembali untuk menemukanmu." Suara Dev menggema di alun-alun. Melihat kedua sosok itu menghilang di lorong, Jocelyn tak kuasa menahan tangis dan air matanya pun mengalir deras. Beatrice menepuk bahunya pelan, matanya penuh harap. Di lorong itu, turbulensi ruang spasial berkobar, terus-menerus menghantam tubuh Dev dan Methu. Keduanya menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahan dampak turbulensi ruang spasial dan terbang cepat ke ujung lorong yang lain. Setelah waktu yang tak diketahui, seberkas cahaya muncul di depan mereka. Mata Dev berbinar, lalu ia mempercepat langkahnya dan bergegas keluar dari lorong bersama Methu. Keduanya mendarat di negeri asing dan menarik napas dalam-dalam. Udara peri di sini puluhan kali lebih kaya daripada di surga ketiga. Langitnya biru kebiruan, dan pegunungan di kejauhan menjulang tinggi di antara awan. Beberapa monster kuat samar-samar terlihat bergerak cepat di antara pegunungan dan hutan. Dev melihat sekeliling, dan secerca kejutan melintas di matanya. Hukum langit dan bumi di surga keempat lebih sempurna daripada di surga ketiga. Ada tekanan kuat di udara, yang membuatnya merasakan sedikit tekanan. Rasanya sangat familiar di sini. Methu menghela napas sedikit. "Omong kosong, kamu adalah seorang kultivator surga keenam. Kamu telah naik ke surga keenam dari surga keempat sedikit demi sedikit. Tentu saja kau familiar dengan ini." Dev berkata tanpa daya. Setelah berbicara, Dev tiba-tiba teringat bahwa Taoist Wallace adalah seorang biksu abadi di surga keempat. Dev ingin tahu apakah dia bisa bertemu dengannya. "Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku masih belum tahu bagaimana keadaan orang-orangku." Methu mendesah pelan. Dia telah bereinkarnasi berkali-kali dan masih belum tahu bagaimana keadaan orang-orangnya. "Karena kamu berada di surga keempat, mengapa kau tidak pergi menemui orang-orangmu? Apa kau ingat di mana mereka berada?" tanya Dev. "Sepertinya aku punya kesan." Methu mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi." Dev juga ingin bertemu orang-orang Methu, dan kemudian dia bisa mencari tahu beberapa informasi tentang surga keempat. Angin kencang di surga keempat beberapa kali lebih kencang daripada di surga ketiga. Ketika Dev dan Methu terbang di udara, jubah mereka berdesir. Hutan di bawah bergejolak, dan sesekali seekor monster besar menjulurkan kepalanya, dan setelah merasakan fluktuasi kekuatan spiritual keduanya, ia buru-buru mundur. Para kultivator yang bisa terbang tinggi di surga keempat jelas bukan makhluk yang bisa mereka provokasi. Seharusnya sudah dekat. Methu memilih janggut pendek di dagunya, alisnya berkerut, ada 9 gunung yang terhubung tempat suku saya tinggal di masa lalu, berbentuk seperti naga yang sedang tidur, jadi dinamai Gunung Jiupan. Tapi yang kulihat di sepanjang jalan hanyalah pegunungan yang terisolasi, bahkan bukan pegunungan yang layak. Dev mengikuti Methu dan memandangi pegunungan yang berjajar di bawah. "Kamu telah bereinkarnasi terlalu sering, jadi wajar jika ingatanmu kabur. Mungkin karena perubahan bentang alam, atau ada orang kuat yang menutupi jejaknya dengan metode rahasia." Saat keduanya berbicara, angin yang mencurigakan tiba-tiba datang dari hutan lebat di bawah, dan 7 atau 8 serigala berwarna darah bersayap terbang ke langit, dengan racun lengket menetes dari taring mereka, jelas-jelas memperlakukan mereka sebagai mangsa. Masing-masing serigala ini memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari dispersi negeri peri, dan mereka juga dianggap sebagai makhluk ganas di pinggiran luar surga keempat. Berisik. Mata Dev sedikit dingin, pedang penebas naga berdengung spontan, dan energi pedang emas melesat keluar. Puff! Serigala berdarah itu terpotong-potong sebelum sempat berteriak, dan darah yang berbau busuk itu memercik ke hutan, menyebabkan keributan di hutan, tetapi tidak ada monster yang berani menunjukkan kepalanya dengan mudah. Methu mendecakkan bibirnya, "Pedangmu semakin tajam. Saat aku berhenti, berhenti." Dev melambaikan tangannya dengan cepat, "Mari kita bicarakan tentang perbuatan muliamu setelah kita menemukan anggota sukumu. Jika kita masih tidak mendapatkan petunjuk setelah terbang lama, kita harus mencari orang yang masih hidup untuk meminta petunjuk." Keduanya terus bergerak maju, menghadapi beberapa gelombang monster buta di sepanjang jalan, yang semuanya dibunuh oleh Dev dengan guntur. Energi yang terkandung dalam pil monster ini jauh lebih murni daripada energi di surga ketiga. Dev mengumpulkan 7 atau 8 pil monster dan berencana menggunakannya untuk memurnikan pil di masa depan.
Saat matahari terbenam, langit diwarnai dengan cahaya yang luar biasa, dan awan-awan dilapisi warna merah keemasan. Matthew tiba-tiba berhenti di udara, menatap lembah yang diselimuti kabut di depannya, mengerutkan kening, ada yang salah. Aliran energi spiritual di lembah ini sangat aneh, seolah-olah telah dirusak oleh manusia. Dave mengikuti pandangan Matthew, dan melihat bahwa lembah itu tampak biasa saja, dan garis-garis beberapa puncak yang kabur dapat terlihat samar-samar di dalam kabut. Dia mengaktifkan mata langit dan kegelapan, dan cahaya perak samar muncul di pupil matanya yang gelap, dan penglihatannya langsung menembus lapisan kabut. Kamu benar, ada masalah. Dave berkata dengan suara berat, kabut itu tidak terbentuk secara alami, melainkan formasi ilusi berskala besar, dan pusat formasi itu tersembunyi di bawah puncak utama di tengah lembah. Formasi itu disusun dengan sangat rapi. Jika tidak dieksplorasi dengan sengaja, mudah untuk disesatkan ke tempat lain. Matthew langsung waspada, sudah kubilang. Pasti para anggota suku menggunakan formasi ilusi untuk menyembunyikan wilayah. Cepat, hancurkan. Dave menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya dicurahkan ke dalam pedang penebas naga. Energi pedang emas mengembun pada bilahnya, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan. Dia tidak menyerang pusat formasi secara langsung, melainkan membidik titik terlemah formasi ilusi dan menebasnya tiba-tiba. Hancurkan. Energi pedang yang tajam merobek langit dan menebas kabut yang tampak kosong dengan ganas. Diiringi dengungan yang teredam, kabut di seluruh lembah bergejolak hebat, bagaikan permukaan danau tempat batu dilempar, membentuk lingkaran riak energi yang terlihat oleh mata telanjang. Formasi ilusi bergetar hebat, dan garis pegunungan yang semula kabur menjadi jelas. Namun ketika ia melihat pemandangan itu dengan jelas, senyum di wajah Matthew langsung membeku, digantikan oleh keheranan yang luar biasa. Itu memang 9 gunung yang bergulung-gulung, dan bentuknya hampir persis sama dengan gunung Jiupan dalam ingatannya. Namun di puncak-puncak gunung, tak ada jejak pemukiman manusia, melainkan istana-istana segelap tinta, dengan tengkorak-tengkorak mengerikan dan totem kelelawar terpahat di atasnya. Energi iblis yang pekat bagaikan awan gelap yang menyelimuti pegunungan, yang tak selaras dengan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Bukankah ini wilayah klanku? Bagaimana mungkin? Suara Matthew bergetar, rasa sakit dan amarah berkelebat di matanya, ini klan iblis. Gaya arsitektur ini adalah karya klan iblis. Mata Dave menyipit, ia dapat dengan jelas merasakan atmosfer klan iblis yang terpancar dari istana-istana itu, yang persis sama dengan para biksu klan iblis yang ditemuinya di surga ketiga, tetapi lebih halus dan lebih mendominasi. Pada saat formasi ilusi itu hancur, puncak di tengah 9 puncak tiba-tiba menyemburkan aura yang kuat, dan sebuah suara tua dengan hawa dingin yang menusuk terdengar, orang bodoh mana yang berani masuk ke area terlarang istana iblis hitamku. Saat suara itu jatuh, sesosok berjubah hitam bangkit dari istana puncak utama dan langsung muncul di hadapan mereka berdua. Itu adalah seorang lelaki tua berwajah pucat, rongga mata yang dalam, pupil hijau tua yang aneh, dan kabut hitam samar menyelimuti sekelilingnya. Itu adalah kultivasi tingkat pertama alam manusia abadi. Pria tua itu melirik Matthew, dan ketika ia melihat aura manusia di tubuhnya, matanya menunjukkan penghinaan yang tak tersamar, beraninya manusia rendahan dispersi negeri peri merajalela di istana iblis hitamku. Sepertinya ras manusia di surga keempat semakin tidak toleran dalam beberapa tahun terakhir. Matthew sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk pria tua itu dan berteriak, omong kosong. Ini gunung Jiupan milik keluarga Huku. Sejak kapan ini menjadi wilayah iblismu? Kurasa kau sudah bosan hidup, dan beraninya kau menyerbu tanah suciku. Klan Hu. Lelaki tua itu tertawa seolah mendengar lelucon, saya telah bertugas di sini selama 100 tahun, dan saya belum pernah mendengar tentang klan Hu. Gunung Jiupan ini telah lama menjadi tanah tak bertuan. Istana iblis hitam saya telah mendudukinya, dan kau, manusia rendahan, berani datang dan meminta penjelasan. Kau mencari kematian. Matthew murka, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak. Meskipun kultivasinya saat ini tidak sebaik sebelum reinkarnasinya, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia membuat segel dengan tangannya, dan sebuah telapak tangan kaki raksasa tiba-tiba muncul, melesat ke arah lelaki tua itu dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan membelah batu. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Lelaki tua itu menyeringai kejam, dan ia terlalu malas untuk menggunakan senjata sihirnya. Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan energi iblis yang terkondensasi berubah menjadi cakar tajam, dengan mudah merobek telapak tangan raksasa kaki itu. Kemudian, cakar iblis itu terus menghantam dada Matthew dengan ganas. Puff!
Matthew terpukul keras, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Tuan Hu. Mata Dev menjadi dingin, dan ia langsung berdiri di depan Matthew, mengarahkan pedang penebas naga ke arah lelaki tua itu. Penggarap iblis, beraninya kau begitu lancang di depanku. Pria tua itu menatap Dev dari atas ke bawah, dan ketika ia melihat tingkat kultivasinya di tingkat ke-6 alam dispersi negeri peri, tatapan jijik di matanya semakin membesar. Orang lemah bodoh lainnya, apa kau pikir kau bisa berjalan menyamping di surga keempat hanya dengan membunuh beberapa monster buta? Jarak antara manusia abadi dan dispersi negeri Peru tidak seperti yang kau bayangkan. Benarkah? Sudut bibir Dev melengkung dingin. Kalau begitu aku ingin mencoba, seberapa kuatkah tingkat pertama alam manusia abadi? Sebelum ia selesai berbicara, sosok Dev telah menghilang di tempat. Pupil mata lelaki tua itu sedikit mengecil, dan ia merasakan niat membunuh yang dahsyat menghampirinya. Tanpa sadar ia mengeluarkan perisai hitam, yang diukir dengan jiwa-jiwa penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura suram. Dentang. Pedang penebas naga bertabrakan dengan perisai hitam itu, menghasilkan suara benturan logam yang keras. Pria tua itu merasakan kekuatan besar datang, dan lengannya sedikit mati rasa. Ia terkejut dan menyadari bahwa kultivator manusia tingkat 6 alam dispersi negeri peri di depannya jelas bukan orang biasa. Menarik, pantas saja kamu berani begitu sombong. Pria tua itu menyeringai, tapi hanya itu. Energi iblis di tubuhnya melonjak liar, dan jiwa-jiwa yang penuh dendam di perisai hitam tampak hidup, menjerit nyaring, dan menyerbu ke arah Dev. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu, dan tanah tiba-tiba retak, dan sulur-sulur iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti ular berbisa dan menjerat Dev. Sepele. Dev mendengus dingin, dan mata langit dan kegelapannya bekerja dengan kekuatan penuh, melihat lintasan serangan lelaki tua itu dengan jelas. Langkah kakinya berubah, dan ia berpindah-pindah di antara sulur-sulur iblis dan jiwa-jiwa yang penuh dendam seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang tebasan naga menari, energi pedang emas saling bersilangan, memotong semua jiwa yang penuh dendam dan sulur-sulur iblis menjadi berkeping-keping. Mustahil. Senyum di wajah lelaki tua itu membeku. Ia tidak menyangka serangannya bahkan tidak menyentuh ujung pakaian lawan. Tidak ada yang mustahil. Suara Dev seakan datang dari dunia bawah, kau baru saja bilang ras manusia itu rendah. Kau bilang jurang pemisah antara alam manusia abadi dan alam dispersi negeri peri tak terlampaui. Sekarang, akan kutunjukkan betapa konyolnya superioritasmu di hadapanku. Setelah suara itu jatuh, aura Dev tiba-tiba membumbung tinggi, dan kultivasinya di tingkat ke-6 alam dispersi negeri peri benar-benar menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang penebas naga, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang itu, memancarkan kekuatan yang bahkan mengguncang langit dan bumi. Hancurkan! Dev berteriak, dan pedang penebas naga berubah menjadi aliran cahaya, menebas ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang ini tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang paling maskulin dan dahsyat untuk mematahkan ilusi, menebas delusi, dan menghancurkan kejahatan, dan merupakan musuh bebuyutan para kultivator iblis. Pria tua itu merasakan kekuatan penghancur dan begitu ketakutan hingga jiwanya melayang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi mendapati dirinya seolah dikunci oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa menghindar sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang emas semakin dekat, dan akhirnya terpantul di pupil matanya. Puff! Dengan suara pelan, seperti tahu yang dipotong, kepala pria tua itu membubung tinggi ke langit, dan darah mengucur deras dari lehernya, mewarnai langit menjadi merah. Kepalanya, yang dipenuhi rasa takut dan tidak percaya, berguling beberapa kali di udara, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, kehilangan nyawanya sepenuhnya. Matthew memanjat keluar dari lubang yang dalam, menutupi dadanya, dan berjalan ke arah Dev. Ia melihat kepala yang tergeletak di tanah, lalu menatap para biksu iblis yang ketakutan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Hei, kamu terlalu kejam, ya." Dev berkata dengan tenang, berbuat baik kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Terutama bagi ras iblis yang sombong dan menganggap nyawa ras manusia tak berharga, tak perlu bersikap sopan kepada mereka. Matthew terdiam sejenak. Gaya Dev semakin tinggi. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan kemudian seorang pria parubaya muncul di depan Dev dan Matthew. "Manusia, beraninya kalian membunuh ras iblisku." Pria parubaya itu menatap Dev dan Matthew dengan dingin. "Satu lagi." Dev terdiam. "Beraninya kalian berdua manusia bodoh menerobos masuk ke wilayah iblisku. Apa kalian mencari kematian?" Pria parubaya itu berkata dengan marah.
Tuan Hu, katakan padanya. Dev menatap Matthew. Matthew berjalan mendekati pria parubaya itu dan berkata, ini adalah tempat asal keluarga Huku. Orang-orang dari ras manusia tinggal di sini, bukan ras iblismu. Pria parubaya itu menatap Matthew, mengerutkan kening, dan berkata, kau bicara omong kosong. Matthew sangat marah ketika mendengarnya, kaulah yang bicara omong kosong. Begitu suara itu jatuh, Matthew melompat. Wajah pria parubaya itu berubah, dan ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Boom! Dengan suara keras, Matthew langsung terpental, tetapi pria parubaya itu juga mundur puluhan langkah. Aku tidak menyangka kau, ras manusia kecil, juga memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi pria parubaya itu menjadi serius. Matthew hampir mati karena marah. Jika ia tidak bereinkarnasi berkali-kali dan kekuatannya telah menurun drastis, ia pasti sudah membunuh iblis di depannya sejak lama. Pria parubaya itu melihat bahwa Matthew benar-benar mampu melawannya secara langsung, kilatan keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh kemarahan. Dia mendengus dingin, dan energi iblis di sekitarnya melonjak, jelas bersiap untuk menyerang lagi. Kau, manusia biasa, berani berkeliaran di wilayah klan iblisku. Aku tak bisa menghilangkan kebencian di hatiku kecuali aku menghancurkanmu menjadi abu hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan bola api iblis hitam mengembun di telapak tangannya, dan menamparkan Matthew dengan keras. Wajah Matthew sedikit berubah. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatannya belum pulih. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Tepat ketika api iblis hendak mengenainya. Berhenti. Suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian sesosok ramping muncul dari udara tipis di depan Matthew, dan melambaikan tangan putihnya dengan ringan, dan bola api iblis itu langsung meleleh seperti es dan salju yang bertemu api. Wajah pria parubaya itu berubah drastis ketika dia melihat ini. Ia segera menarik tangannya dan mundur selangkah, membungkuk hormat, penyihir. Mata Dev terpaku dan ia menatap orang yang datang. Seorang wanita bergaun hitam, berkulit seputih salju, alis dan mata seindah lukisan, tetapi sorot matanya sedalam jurang, memancarkan sedikit rasa dingin. Auranya tertahan, tetapi memberi orang perasaan tak terduga. Alam manusia abadi tingkat ketiga. Dev diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini mungkin jauh lebih kuat daripada pria tua itu. Wanita itu melirik pria parubaya itu dengan ringan, dan berkata dengan nada dingin, siapa yang mengizinkanmu melakukannya tanpa izin? Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata, penyihir, kedua manusia ini menerobos masuk ke istana iblis hitam dan membunuh orang kita. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Memberi mereka pelajaran. Wanita itu mencibir, jika aku tidak tiba tepat waktu, bukankah kau akan langsung membunuh mereka? Keringat dingin membasahi dahi pria parubaya itu dan ia tak berani berkata apa-apa. Wanita itu mengabaikannya dan menoleh ke arah Dev dan Matthew. Ia menatap mereka sejenak dan akhirnya berhenti pada Matthew. Kamu bilang, ini dulunya wilayah keluarga Humu. Matthew memegang dadanya dan menggertakkan giginya, lalu berkata, benar. Gunung Jiupan dulunya adalah tempat tinggal keluargaku selama beberapa generasi. Kapan ini menjadi wilayah keluarga iblismu? Wanita itu sedikit mengernyit, seolah berpikir, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, istana iblis hitamku telah menempati tempat ini selama ratusan tahun, dan aku belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, mengapa orang-orangmu tidak ada di sini? Matthew mengerutkan kening ketika mendengar ini, mungkinkah? Mungkinkah keluargaku telah hancur sejak lama? Matthew telah pergi ke surga ke-6, dan bereinkarnasi berkali-kali setelahnya, dan ribuan tahun telah berlalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada anggota keluarganya. Sekarang mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu, sepertinya anggota keluarganya telah hancur sejak lama. Di alam surgawi, sebuah sekte atau keluarga dapat hancur dalam hitungan menit. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah akan ditelan cepat atau lambat. Wanita itu terkejut, lalu mengerti, mungkin. Pria parubaya itu tak kuasa menahan diri untuk menyela, penyihir, Gunung Jiupan adalah tanah tak bertuan. Mereka hanya mencari alasan untuk memprovokasi klan iblis. Apa mereka bisa bilang ini wilayah mereka? Diam. Teriak wanita itu dingin, dan pria parubaya itu langsung terdiam. Ia menatap Matthew dan melembutkan nadanya, namaku Yasmin Yu, dan aku penyihir dari istana iblis hitam. Jika apa yang kau katakan benar, aku bisa mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tapi sebelum itu, kau telah memasuki wilayah klan iblisku dan membunuh orangku. Kau harus memberi penjelasan. Matthew hendak membantah,
Tetapi Dev melangkah maju dan berkata dengan ringan, kami tidak membunuh orang tanpa alasan. Orang mula yang berbicara kasar lebih dulu dan bahkan ingin mengambil nyawa kami. Kami hanya membela diri. Yasmin mengalihkan pandangannya ke Dev, dan warna aneh melintas di matanya. Siapa kamu? Tanyanya. Dev Chen, kata Dev dengan tenang. Yasmin mengangguk pelan, dan hendak bertanya lagi, tetapi pria parubaya itu tak kuasa menahan diri dan berkata dengan marah, penyihir, kenapa repot-repot bicara dengan mereka? Kedua orang ini jelas-jelas di sini untuk memprovokasi, lebih baik kita langsung saja menghajar mereka untuk memberi contoh. Dev meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya pelajaran tadi belum cukup. Sebelum ia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Pupil mata Yasmin mengecil, dan tanpa sadar ia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Puff! Pedang itu berkilat, dan lengan kanan pria parubaya itu terpotong di bahu, dan darah mengucur deras. Ah! Pria parubaya itu berteriak dan mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas. Pria parubaya itu menutupi lengannya yang berdarah dan patah, gemetar kesakitan, dan menatap Dev dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Ia sungguh tak habis pikir mengapa seorang kultivator tingkat 6 di alam dispersi negeri peri bisa melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang begitu mengerikan. Ia jelas telah menggunakan energi iblisnya untuk melindungi tubuhnya, tetapi ia bahkan tak bisa melihat gerakan pedang lawan dengan jelas. Kau berani menyakitiku. Suara pria parubaya itu serak, dan urat-urat di dahinya menonjol, kau memotong lenganku hari ini, dan kebencian ini tak terdamaikan. Dev menyimpan pedangnya dan berdiri, berkata dengan dingin, jika kau tak punya kekuatan, cara terbaik adalah diam. Jika kau berani bersuara lagi, lain kali bukan lenganmu yang akan dipotong, melainkan kepalamu. Kata-kata Dev sederhana, tetapi dengan tekanan yang tak terbantahkan, pria parubaya itu tanpa sadar menutup mulutnya, tenggorokannya tercekat dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.